kal unta dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Sepenggalan ayat surat Ali Imran ayat 36 ini diteliti oleh banyak ilmuwan. Ya. Dan tadi kenapa bagi tugasnya bapak-bapak memberikan visi pendidikan, ibu-ibu pelaksana harian, kenapa begitu? Ya. Dan nanti kita lihat juga ya tentang laki-laki bagaimana sih anak laki-laki perkembangan otaknya dan anak perempuan, karena diteliti dari ayat ini sebetulnya. Ya. Nah, salah satunya penelitian ini ada di Institut Psikiatri London tahun 1999, sekarang namanya ya King College London. Ya. Nah ini otak laki-laki, ini otak perempuan. Otak terbagi dua ya, ini bagian depannya di sini ya, ini kanan ada kiri, ini kanan kiri. Kemudian waktu dilihat pakai functional MRI, itu di sini nih dinyatakan lokasi bahasa perempuan kiri dan kanan. Ini saya sering sekali sosialisasikan ini, karena ini menurut saya penting. Di Indonesia baru tahu tahun 2006, ya. Jadi karena perbedaan lokasi bicara dan bahasa atau area wornik dan brokanya antara laki-laki perempuan, itulah mengapa ibu lebih cenderung lebih banyak bicara secara verbal pada anak-anaknya. Dihitung-hitung oleh para ahli, lebih kurangnya kurang lebih nih verbalnya ibu-ibu nih perempuan 6.000 sampai 8.000. Kemudian bunyi vokalnya 2.000 sampai 3.000. Kemudian gerakan tubuhnya 8.000 sampai 10.000. Inilah karena kita ya komunikasinya lebih banyak dari bapaknya, inilah makanya kita pelaksana harian. Anak-anak lagi daring, ya sudah dampingin aja Bun, ya insya Allah, ya itu cukup ini komunikasi kita nih. Walaupun masih kerja, ngurusin rumah, ngurusin bapaknya, ngurusin kerjaan, bisa insya Allah. Ya, ini udah di riset ini, dan empirik sebelum-sebelumnya, nenek-nenek kita itu kan ya, anaknya nggak cuma 2 dan 3 ya Bun, anaknya minimal 5. Ada yang 7, 10, 12, 15, kerja sendiri, nyapu sendiri, masak sendiri, cuci sendiri, belum ada mesin cuci. Alhamdulillah cukup. Apalagi sekarang. Ya. Nah, ini makanya tadi ibu pelaksana harian, ya. Ibu juga yang kasak-kusuk sekolah di mana yang bagus ya, kan gitu. Ya. Nah, kemudian kalau ayah gimana? Ayah cenderung lebih sedikit bicara, berkata singkat dan langsung pada intinya. Kenapa? Karena tadi otak bicaranya cuma sebelah kiri. Verbal seorang laki-laki antara 2.000 sampai 4.000. Ya, bunyi vokalnya 1.000, 2.000. Bahasa tubuh atau gerakan bapak-bapak atau laki-laki itu 2.000 sampai 3.000. Kita perempuan tadi 8.000 sampai 10.000. Saya aja ngomong tangannya udah kemana-mana tadi. Kalau dihitung udah 6.000. Seperti itu. Jadi dalam nanti pendampingan belajar, ayah sebetulnya bisa. Namun ingat, tugas ayah tadi kan visi ya pendidikan ini lebih utamanya adalah menjemput nafkah untuk membiayai pendidikan. Ya. Dan kalaupun menasehati, sebagaimana Lukman tadi, ya. Dan Bunda, ini soalnya banyak sekali nih pertanyaan buat saya. Bu Aisyah, itu ayahnya nggak mau nampingin anaknya. Maksud ibu kenapa nggak mau? Ya, iya dia cuma duduk samping anaknya aja, nggak dijelasin. Oh, kalau itu Bu, memang begitu gaya ayah mendampingi anak belajar. Beda dengan ibu. Karena kita ngomongnya banyak, 20.000 kata kalau tadi ibu. Sedikit. Dan biasanya sudah habis untuk kerja. Ya. Bapak guru, ibu guru, bapak dosen, ibu dosen, ya. Pagi sampai sore, mungkin di tempat kerja karena memang tugasnya memberikan informasi, sama kelihatannya bisa semuanya ngomong. Tapi malam hari, Pak Guru sudah tidak bicara. Bu Guru masih ngomong. Itu tadi. Ya. Jadi sekali lagi harus ini kalau enggak nanti selalu berantem. Ceritain pangeran di Bapak gimana Bapak? Ayah, ceritain dulu Pangeran Diponegoro, kata ayahnya, coba Google aja nak. Coba kamu ceritain sama ayah. Jadi anak yang cerita. Itulah gaya belajar, pendampingan dari ayah. Ya Bun ya, jadi nggak usah ribut tentang family bonding antara ayah dan ibu nih. Karena masing-masing beda-beda. Oke? Sekarang. Dari otak ke badan, ada sistem. Mohon maaf, suaranya terputus, Bu Isa. 1, 2. 1, 2. Terdengar? Ya, 1, 2, 3. Sudah ya? Iya. Sinyal di tempat kami mungkin agak up and down ya. Ini mungkin sinyal wifi letih. Baik, 1, 2, 3. Iya. Silakan Ibu. Kembali ya. Sinyal yang ada di otak atau listrik yang ada di otak itu memberi pesan ke sistem saraf.
Itu makanya mengapa kita harus isi otak kita ini dengan ilmu, pengetahuan, nasihat, dan pengalaman-pengalaman yang baik-baik. Ya. Agar pesan itu jalan di badan. Membentuk apa dia? Membentuk perangai, membentuk perilaku, membentuk akhlak. Ya. Kalau kita mau tahu isi otak seseorang, lihat perilakunya. Karena ya, isi otaknya nanti memberi pesan pada sistem saraf ini. Ya. Kemudian, selain itu, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dihidup, apa yang diucapkan, dan apa yang dirasakan oleh seluruh tubuh, itu juga jalan di sistem saraf. Untuk itu, dalam lagi pendidikan, orang tua, ayah bunda, kalau saya bilang orang tua, berarti ayah bunda dan bapak ibu guru dan orang tua di sekitarnya, ya. Ini sangat-sangat menjadi panutan. Karena apa yang dilihat ananda kita, apa yang didengar, apa yang dia rasakan dalam sentuhan di pelukan, dicubitkan sekalipun itu bisa pesannya tersimpan di otak. Maka hati-hati. Ya, hati-hati, karena kita adalah contoh teladan yang paling gampang dilihat. Tentu anak-anak pun kita isikan otaknya bahwa uswatun hasanahnya adalah Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabat, itulah kita masukkan di otak mereka. Namun untuk contoh yang mereka bisa lihat, langsung adalah orang tua. Jadi hati-hati di sini. Kulit anak juga merasakan, menyimpan pesan itu. Kalau dipeluk, dibelai, dia senang banget. Jadinya memorinya di sini indah. Tapi kalau dicubit di hardnya, dia akan juga terekam di sini dengan ya rekaman-rekaman memori yang menyedihkan. Ya. Kemudian kita belajar lagi. Ya. Jadi otak yang tempat ilmu pengetahuan itu nanti ada yang di depan, namanya prefrontal cortex. Disinilah nanti sambungan koneksi neuron yang bekerja, membentuk ingatan, membentuk memori, membentuk prinsip-prinsip. Dalam kita ayah bunda bersama bapak ibu guru, bersama bapak ibu dosen bekerja sama orang tua ini, sebetulnya apa sih yang mau dimasukkan? Sebetulnya kita yang paling utama, kita ingin ya, membantu anak mengisi prefrontal cortex dengan apa? Mengaji dan mengkaji apa yang Allah mau. Ini prinsip besarnya, prinsip umumnya. Untuk apa nanti? Agar neuron terkoneksi di otak bagian prefrontal ini membentuk memori prinsip-prinsip kehidupan dalam nanti bekal menjalani kehidupan sehari-hari sampai nanti kita akhir. Bahkan sampai sekarang pun tetap otak kita terus kita isi dengan mengaji. Dan tentu kalau kita bicara ad-dinul Islam, ya nggak bisa lepas dari pengetahuan atau ilmu, apalagi yang selama ini ilmuwan-ilmuwan meriset, itu kan sebetulnya udah ada di otak. Dan sudah ada di prinsip-prinsip ad-dinul Islam. Ilmuwan itu kan hanya mengobserv. Ya. Nanti menyatakan apa yang dia lihat. Ilmuwah, nanti dikaji. Karena ilmu pengetahuan itu nggak bisa lepas dengan ad-dinul Islam. Dia satu menyatu. Ya. Selain di otak, ternyata ya, di jantung manusia juga ada neuronnya. Ini ditemukan tahun 91 oleh Dr. J. Andre Armour dari Montreal, Kanada. Dulu orang nggak tahu kalau di jantung ini ada otaknya atau neuronnya. Baru tahun 91. Ya. Dan nanti diteliti lagi sampai saat ini terus diteliti. Ya, ada namanya Institute of Harmath kerjasama dengan UK dan Saudi Arabia. Hanya ingin melihat ya apa itu the power of kolbu itu apa. Dan mereka mensepakati kolbu itu organnya adalah jantung. Walaupun mungkin diartikan kolbu itu hati, tapi secara anatomi itu adalah heart, jantung. Bahkan ulama-ulama sebelum ini, tahun 91, salah satunya adalah Imam Al-Ghazali, sudah bilang bahwa di jantung ada titik kolbu, ada suara Tuhan di situ. Hanya mungkin belum ada functional MRI, tapi Al-Ghazali mendapat petunjuk dari Allah, ya, bahwa di daerah serambi kanan dan bagian belakang, ya, ventricle ini, tapi kalau yang Al-Ghazali menemukan di daerah serambi kanan, itu kok ada titik-titik, ya, suara Tuhan di situ. Ilmuwan dekade ini mengatakan ini memang ketuhanan di situ. Nah, pada saat anak-anak belajar atau kita belajar, kita menyampaikan informasi tentang ya siapa itu Allah Ta'ala, bagaimana itu
Islam, maka selain di otak tersambung, bahkan patron awal yang sudah ada jejasnya di awal memang itu jadi bertambah kuat atau bertambah tebal. Sehingga sayang kalau di awal-awal pertumbuhan, otak dan kolbu anak kita diisi dengan faham-faham yang di luar adinul Islam. Apalagi kalau masih muda, tadi kita sudah belajar otak muda itu masih sangat fresh, ya, dan kolbunya juga masih sangat fresh, dan pola dasarnya jangan sampai ketutupan dengan faham-faham lain. Ini pentingnya sekolah yang bernuansa Islam. Ya, ini kita baru bicara dari sisi otak sama jantung, belum lagi nanti yang lain. Ya, menciptakan lingkungan agar terlihat lingkungan Islami itu penting untuk di otak dan memori di jantung. Karena jantung manusia menyimpan memori, Masya Allah. Ya. Oke, sampai sini kita sepakat dulu. Sehingga ya otak dan jantung manusia ini memang perlu setiap hari mengaji dan mengkaji agar sambungannya yang di otak dan juga yang di jantung atau di kolbu semakin kuat, semakin banyak, Masya Allah. Penting banget. Ya, saya alhamdulillah ya, anak saya juga yang terakhir di kedokteran, sekolah Islam juga, tapi waktu itu nggak dapat di Muhammadiyah. Saya nggak tahu ada Purwokerto ada kedokteran, Pak Rektor, maaf kemarin saking banyaknya urusan pandemi nggak sempat searching ada kedokteran di Muhammadiyah Purwokerto. Ya. Akhirnya anak saya ambil kedokteran di sekitar rumah di Jakarta. Ya. Yang keempat ya, yang jaler ya. Yang lainnya sudah di kedokteran semua ambil. Ya. Nah ini, kenapa saya sangat berharap belajar mereka di fakultas iya, karena ini masalah biaya juga sebetulnya. Tapi karena ibunya mendoakan bahwa anakku menjadi seorang dokter Muslim yang fakultas kedokteran, Masya Allah. Baik, sekarang dalam surat Ali Imran 159 Allah ajarkan kita dalam terhadap mereka, ya. Walau kunta fazzan ghalizal qalb lan faddu min haulika. Sekiranya engkau berlaku keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan dari sekitarmu. Nauzubillah min dzalik. Ini yang bahaya. Ya, Ibu Bunga, saya sejak tahun 98 ngurus masalah korban narkoba. 6 tahun terakhir anak-anak yang kena penyimpangan seksual dan LGBT dan sebagainya, itu karena orang tuanya keras dan kasar. Maka pada saat mereka menjauh, ya sudah terjadi hal-hal yang dimasukkan faham-faham lain. Ya, Bu Isa, saya sudah lembut tuh, tapi tuh anak ngomongnya tinggi. Nah itu tadi karena ya dia era sekarang, era digital atau era anak-anak yang milenial sekarang, yang anak-anak jujur itu, dia jujur sama kita ya. Tapi Allah ajarkan, wa'fu anhum wastaghfir lahum, maka maafkanlah mereka dan mohonkan ampun bagi mereka. Wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam suatu urusan. Baru ajak musyawarah, baru kita ngomong, kita diskusi, karena untuk dalam pendidikan. Jadi sebelum musyawarah ada 3 tahap. Mohon sama Allah untuk bisa bersikap lembut terhadap mereka. Kemudian maafkan dulu mereka, ya Allah saya maafkan anakku fulan bin fulan. Dan mohonkan ampun, ya Allah ampuni dia ya Allah. Barulah ajak musyawarah. Kita kadang-kadang langsung ajak diskusi anak, bahkan bukan lagi diskusi, negur langsung, loncat, nggak minta lembut, nggak maafkan anak, dan nggak memohonkan ampun. Maka yakin nanti keluar dalam nanti di musyawarah atau diskusi atau ya ngomong sama anak ini keras dan kasar. Ya. Kemudian lanjutannya lagi, faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah pada Allah. Ayah bunda, bapak ibu guru, pada saat kita sudah musyawarah sama anak, ya, kita harus tawakal karena kita nggak tahu nanti hasilnya apa dan tidak bisa kita menjudgment. Salah nih tadi saya nih ngasih musyawarah, salah, kenapa tadi saya ikutin anak saya, kenapa, oh nggak usah kayak gitu.
Diminta tawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sungguh Allah mencintai orang bertawakal. Ya. Bertawakal memang kita. Dalam pendidikan kita bertawakal. Upaya-upaya memang disuruh kan. Tapi kita tawakal. Nggak usah juga terlalu menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan anak kita. Kenapa? Karena musyawarah masih bisa lagi kan. Besok musyawarah lagi. Peraturan-peraturan yang tadi sudah ditetapkan hari ini. Kalau misalnya kita lihat, wah ini perlu direvisi. Ya revisi aja. Tapi dengan sekali lagi ada tahapannya, rahmat dari Allah. Bukan bawaan lahir orang tua tadi. Ya. Dan mohonkan, ya, maka maafkan dan mohonkan ampun. Baru musyawarah. Bahkan ayat ini bukan hanya untuk anak, dengan pasangan hidup. Tertib antar sahabat, antar Masya Allah. Pokoknya ayat ini adalah bagaimana kita caranya musyawarah. Ya. Yang perlu kita tahu juga adalah, tadi karena otak dibagi dua, bahwa otak manusia ini yang kanan, ya, menurut Dr. Roger Wolcott-Sperry, memang ditemukannya tahun 20 ya, 1920, tapi diperbaru terus ya. Tetap disepakati belahan kanan otak itu, ya, ada tupoksi tersendiri. Apa? Imajinasi, ide, intuisi, khayalan, warna, gambar, rileks, bermain, bergerak, benda, musik atau irama, teknologi, sintesa. Dan yang kiri, ya, adalah otak yang mengatur bahasa, angka, hitungan, logika, rasional, detil, urutan, fakta, disiplin, syair, lagu, analisa. Ya. Dua-duanya ada di otak kita. Kalau kita lihat dari gambaran ini kan yang kiri serius ya, yang kanan relax. Artinya kita bisa serius dan bisa relax. Atau otak kita bisa analytical, analisa, dan sintesa. Sintesa nih banyak yang tanya, sintesa apa sih Bu Aisyah? Mendapat hikmah. Oh itu gampang. Kalau kita nanya melulu ya kenapa begini, capek nanti otak kirinya Bunda. Ya, langsung sambut dengan otak kanan, lihat nanti hikmahnya. Disinilah tawakal juga otak kanan. Ya, nah, dua-duanya ada di otak kita. Namun anak laki-laki dan perempuan di masa ini sampai di usia 18 tahun ada perbedaan. Ya. Apa bedanya Bu Aisyah? Kita lihat ya. Pada laki-laki dan perempuan usia 0 sampai 6 tahun, ya, ini otak bagian kiri dan kanan. Ini tadi gambaran sambungan koneksi otak. Otak perempuan atau wanita, kiri kanannya seimbang. Laki-laki, anak laki-laki, kanan lebih koneksinya lebih dominan dibanding kirinya dia, bahkan lebih dominan dibanding kanannya anak perempuan. Ini harus tahu nih. Bunda yang masih punya anak laki-laki dan perempuan, 0 sampai 6 tahun dia berbeda koneksi otaknya. Anak perempuan antara otak analisa dan otak sintesanya atau otak rileksnya udah seimbang. Saya sering kasih contoh begini anak perempuan ya, umur 3 tahun udah bisa ngomong bukan? Karena bicara di otak kiri. Bahkan perempuan tadi ada otak bicaranya di kanan ya. Dibanding anak laki-laki umur 3 tahun. Karena 3 tahun laki-laki bicaranya kan di kiri. Nah di sini yang nanti membedakan. Ya. Kemudian apa? Anak laki-laki kok sering bermain ya bagi saya kadang otak main, otak olahraga, otak teknologi, otak gerak, otak warna-warni gitu kan. Walaupun laki-laki itu warnanya itu nggak sebanyak perempuan sebetulnya, tapi otak kanannya sudah duluan. Jangan heran anak laki-laki habis nonton Batman pulang jadi Batman, habis nonton Spider-Man pulang jadi Spider-Man karena ini otak imajinasi. Anak laki-laki belum bisa membaca sudah bisa main PlayStation, sudah pinter buka gadget ibunya, pinter. Karena ini otak teknologi. Ini harus kita paham. Untuk itu ya kita dilarang membanding-bandingkan. Kayak kakak kamu dong, atau apalagi kakaknya laki-laki, adiknya perempuan udah bisa baca duluan. Kayak adik kamu dong. Ini harus stopin membandingkan. Karena memang berbeda. Ya. Kemudian 6 sampai seimbang. Laki-laki masih kanan. Kiri baru mau berkembang. Maka kata ahli neuroscience, anak laki-laki 6 tahun baru mulai siap belajar berhitung dan membaca yang lebih detik. Karena baru mau berkembang. Maka mengapa sekolah-sekolah dasar itu ada peraturan masuk SD 7 tahun, sebetulnya itu akan menyelamatkan anak laki-laki. Kalau perempuan 6 tahun dia udah oke aja karena udah seimbang gitu. Ya, dengan kurikulum yang sangat kompleks, yang banyak otak analitikalnya, ya. Anak laki-laki 7 tahun lebih, dia lebih memudahkan. Kecuali sekolahnya sekolah yang sudah mengerti tentang perkembangan otak. Sehingga banyak sekali pendekatan-pendekatan untuk analisa menggunakan peralatan, menggunakan benda, menggunakan permainan.
Anak perempuan belajar membaca hanya duduk menangis. Beobo, ala bola, udah ngerti, ditambah gambar sedikit. Laki-laki lebih senang beli bolanya, baru di bolanya tempel tulisan bola, itu laki-laki. Ya, apalagi waktu TK. Ya, itu risetnya kayak gitu. Secara empirik juga, saya 4 anak laki-laki saya lakukan seperti itu. Meja saya tulis tempel meja, kursi tulis kursi Ibu Isa. Makanya mengapa waktu itu ada panggilan Ibu Isa, ya, karena kalau cuma ibu nanti sama ibu tetangga tuh sama, jadi anak-anak terutama Mas Lana Ibu Isa. Kita tulis Ibu Isa, taruh di kertas tempel di dada saya. Itu gak ada 1 jam anak tahu tulisan Ibu Isa kayak gitu. Itu waktu sejak mereka di bawah 5 tahun. Waktu sekolah mulai kurikulum ya analitikal lebih banyak, maka anak ketiga dan keempat saya 7 tahun lebih baru masuk ke SD. Ya. Walaupun lulus waktu TK-nya 6 tahun, 6 sampai 7 ikut ibunya homeschooling. Tapi waktu anak 1, 2 karena belum lagi kompleks sekarang kurikulum SD, ya dia 6 tahun masuk. Ya. Nah. Kemudian apa lagi? 12 sampai 18 perempuan juga masih Allah kasih kiri kanannya seimbang, laki-laki masih kanannya yang dominan, kiri sudah mulai mengejar. Maka di SMP sudah mulai anak-anak laki-laki ya kencang juga menganalisa. SMA apalagi, ya. Kalau waktu SD, anak laki-laki senang belajar, misalnya belajar matematika, dia senang yang geometri dibanding aljabar. Kecuali gurunya atau sekolahnya ya canggih, ya pelajaran aljabar dia pakaikan audiovisual, pakaikan ya animasi dan sebagainya. Oh itu anak laki senang banget dan lebih cepat nyampenya atau mengertinya karena otak kanan. Perempuan juga senang karena otak kiri kanannya seimbang, tapi laki-laki lebih senang lagi belajar matematika pakai animasi, mantap. Atau pakai Lego, atau pakai robotik. Oh, mereka anak laki senang. Maka mengapa juga permainan-permainan di gawai, di gadget itu anak laki-laki senang, karena memang permainan itu ya men-setting otak kiri kanan, terutama kanan. Mbak Isa, kapan anak laki-laki kiri kanannya seimbang? Tapi di 18 tahun ke atas. Ya. Jadi Bunda, yang anaknya masih SD, sabar ya. Lihatlah anak laki nanti kuliah, TOP-BGT banget. Ya lihat deh, ya contoh misalnya anak laki-laki di kuliah makin vokal itu, karena analisanya udah makin seimbang dengan kreativitas. Waktu kecil emang seneng main, tapi pas dia kuliah, mantap. Kalau perempuan Allah kasih keseimbangan terus ini karena nanti walaupun kita memang secara ilmu, secara belajar kita dibolehkan sampai kapanpun, tapi memang disiapkan untuk menjadi seorang istri dan ibu. Ini nggak boleh lupa buat kita perempuan. Ya, oke. Jadi segini dulu Ibu Bunga. Mungkin kita akan perdalam dengan ngobrol-ngobrol lagi, ya. Jadi Insya Allah Ayah Bunda, Bapak Ibu Guru yang bisa saya sampaikan seperti ini dulu ya. Nanti kita perdalam dengan diskusi atau